Bab 4 jaminan kemenangan dan bimbingan Tuhan. A. Pendahuluan 20 menit. A. Bagikan apa yang saudara alami dalam menerapkan saat teduh. Apakah saudara berhasil atau gagal melakukan setiap hari? Nah, gue berhasil. Caranya ya bangun pagi. Kan saat teduh tuh pagi-pagi. Gak apa-apa kalau tidur lagi. Yang B. Saling mendoakan supaya saat teduh dapat dilakukan secara rutin. Yang pertama, ya jangan begadang. Kalau begadang walaupun itu ya pakai alarm, sebisa mungkin lu harus bisa harus bisa bangun pagi. Siang nggak apa-apa, tapi asalkan ya pikiran lu harus fokus lah. Yang C, ceritaan siapa saudara, cita-cita saudara, pengalaman yang paling menyakitkan, keluarga dan lain-lain. 2-3 orang yang belum dapat giliran. Ceritaan siapa saudara, gue dari bab 1 udah gue ceritain cita-cita saudara. Gue ada pengen jadi orang kantoran ya. Pengalaman yang paling menyakitkan gue main bola ketusuk paku, udah kaki gue itu sakit. Terus keluarga dan lain-lain ya itulah keluarga gue, ya itu doang, nggak ganti-ganti. D, saling memuji ayat hafalan 1.1 1.3. Usahakan setiap anggota mendapat kesempatan lihat halaman 46. 1.1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1.3 1 Yohanes 5 ayat 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, jadi kayak gitu dah. B, kemenangan atas pencobaan 20 menit. Tuhan menetapkan kita menjadi pemenang dalam menghadapi segala masalah atau pencobaan. Nah, bener banget tuh. Jadi kayak kita tuh jadi pemenang atas masalah kita. Tapi kan banyak orang juga banyak orang juga mengalami yang sama tapi dia gagal. Tapi kalau kita mah beda gitu. Apabila Ia mengizinkan pencobaan atas hidup kita, Ia akan menyediakan jalan keluar. Nah, ini agak keliru nih di kalimat ini. Kan Tuhan gak pernah mengizinkan pencobaan itu atas hidup kita. Terus ayatnya di mana? Di Yakobus 1 ayat 14. Pencobaan biasa, renungkan 1 Korintus 10 ayat 13. Apa isinya? Bentar, gua buka dulu. Ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kayak gitu pencobaan yang bagaimanakah yang kita hadapi dalam hidup kita yang biasa. Siapa yang memberikan kemenangan pada waktu kita dicobai? Allah. Apakah Allah melenyapkan pencobaan? Tidak. Siapakah yang mencobai manusia? Yakobus 1 ayat 13 14 atau Matius 4 ayat 1-3. Kita buka yuk. Di Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi kayak gitu, kita nggak boleh. Nah, ini kan yang kayak di kalimat tadi, apabila ia
mengizinkan cobaan atas hidup kita. Nih di sini dibilang eh, apa tuh yang mencobai manusia itu, yang ngasih cobaan itu adalah diri kita sendiri, enggak karena tapi kan makanya kita kayak dikasih pengetahuan lebih gitu, kayak orang-orang pasti nilainya Tuhan itu masih, walaupun masih ada yang kayak masih baca Alkitab kayak kita tuh sama, masih pemikirannya itu Tuhan masih ngasih pencobaan kepada kita, makanya kita tuh ya beda lah dari mereka-mereka gitu. Apa maksud dari pencobaan dan penderitaan manusia? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 2 Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, menghasilkan ketekunan tuh Yakobus 1 ayat 2, arti maksud dari pencobaan dan penderitaan itu, jadi kita kan tahu, jadi penderitaan itu walaupun kita penderitaan, jadi kan makin giat lah, makin ada juga sih orang yang makin sengsara, tapi kita menghasilkan ketekunan tuh. Apa yang dilakukan Allah pada waktu dicobai? 1 Korintus 10 ayat 13c, memberikan jalan keluar. Perbedaan orang percaya dan tidak percaya. Orang tidak percaya nih terlalu kalau ada pencobaan atau masalah itu terlalu berat, jalan buntu, akhirnya kalau orang yang percaya itu biasa tidak melebihi kekuatan dia, orang percaya itu, jadi ada jalan keluar. Allah menghendaki kita untuk menang atas dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Roh-roh jahat 1 Yohanes 4 ayat 4. Dosa 1 Yohanes 3 ayat 8. Dunia dulu kita lihat yuk. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kayak diomongin nih kan, masa dunianya kita kan dari Tuhan tuh, dari asalnya dari, bukan dari dunia lah, walaupun kita lahir secara manusiawi, secara dunia, tapi yang iman di dalam kita itu dari nggak ada, berasal dari dunia gitu. Terus yang kedua, roh jahat di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, benar banget kan tadi dijelasin bahwa roh-roh jahat itu kan, kita kan ada juga yang ayat tuh di kita tuh bukan ngelawan daging lagi, melainkan roh-roh yang kayak di roh-roh ini, roh-roh jahat yang ada di dunia ini gitu. Jadinya nggak lightingan lah kita. Terus dosa 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Nah, kita juga ini harus, walaupun kita berbuat dosa kan katanya harus menang nih, walaupun kita berbuat dosa kan ada pengampunan, tapi kita harus struggle,
harus ngelawan walaupun itu sulit, walaupun kan namanya juga butuh proses. Nah, C. Bimbingan Tuhan 15 menit. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Ia selalu menyertai, mengajar, dan menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Allah menguji membimbing kita. Bagaimana Allah membimbing kita? Mazmur 32 ayat 8. Ia mengajar. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kamu ke jalan yang benar. Aku hendak memberi kamu nasihat, mataku tertuju padamu. Nah, ia mengajar, menunjukkan kita, dan memberi kita nasihat. Melalui apa Allah membimbing kita? Alkitab menjelaskan beberapa cara yang dipakai Allah untuk membimbing kita, yaitu melalui Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan. Kayak kan dibilang di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Tuhan membimbing kita kayak gitu, kayak firman Tuhan kayak dari 119 Mazmur 119 ayat 105 dari terus Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, Roh Kudus juga kan kita membimbing kita tuh, kayak apa yang kita perbuat tuh harus nanya dari Roh Kudus gitu. Tapi kan dia kayak lebih ngingetin kita, lebih nguatin kita itu. Roma 8 ayat 16. Kesaksian batin. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kesaksian batin itu apa sih? Kayak kita di gereja gitu, kayak ada orang kesaksian gitu ya, cuma sebatas itu. Kita harus bersaksi pengalaman kita kayak gimana. Terus Yesaya 32 ayat 17, damai sejahtera. Terus orang yang berotoritas rohani, Ibrani 13 ayat 7, penatua, pendeta, pembimbing, orang yang lebih dewasa rohani. Situasi keadaan yang dirancang Allah untuk kita, Wahyu 3 ayat 7. Janjilah bagi masa depan kita, Yeremia 29 ayat 11. Dan aku tahu. Yuk kita baca yuk. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Janji Allah tahu rencananya tentang kehidupan kita di masa mendatang, yaitu rancangan-rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ia berjanji untuk memberi masa depan yang penuh harapan. D. Penurutan 15 menit. 1. Renungkan percobaan yang sedang kita alami. Apa kita bimbang akan masa depan atau jalan hidup kita? Bagian ke rekan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Apabila kita dicobai, Ia pasti memberikan jalan keluar dan membimbing kita. Saling menguji. Ayat hafalan 1.1 ayat 1.3 udah tadi. Lihat halaman 46. Hafalkan ayat hafalan 1.4 dan 1.5. Lihat halaman 46. Referensi. Firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana dari musuh, lebih pandai dari pengajar, dan lebih mengerti dari orang tua. Kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Kita buka yuk di Mazmur ayat 119 ayat 98.
Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajar, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, benar banget, kita tuh kayak lebih pintar lah daripada orang-orang yang tua, lebih pintar dari pengajar, lebih berakal budi, lebih ada pengetahuan. Juga kita lebih pintar, lebih pandai daripada musuh-musuh kita, lebih bisa bikin strategi gitu. Kita lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Benar banget, kita tuh kayak lebih segala perkara kayak dalam dunia ini kita bisa jadi lebih pintar daripada orang lain, walaupun kita bukan walaupun sih, emang kita udah jadi pemenang. Emang kayak dilahirkannya untuk menjadi pemenang karena Tuhan sudah mengasihi kita. Pengorbanan Dia udah buat kita gitu. Sekian dari saya, terima kasih.